tadi ditambah T1 atau hasil sementara yang tadi. Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam akumulator lagi. Kemudian kita pindahkan ke dalam Y akumulator. Jadi hasil akhirnya ini kita masukkan ke dalam Y. Nah, untuk mesin 0 alamat ini, arsitektur ini tuh tidak menggunakan alamat dalam instruksi aritmatikanya. Jadi semua operasinya dilakukan pada data yang berada di puncak sebuah tumpukan atau stack. Nah, kita gunain ada push sama pop. Untuk push ini berarti kita memasukkan nilainya ke dalam puncak stack, sedangkan pop ini kita mengambil nilai dari puncak stack yang tadi lalu disimpan di Y. Nah, untuk operasi aritmatikanya kayak ada add dan mul, lalu lain-lain. Untuk operasinya yang tadi kita mulai dari push A, di mana A-nya ini kita masukkan ke dalam stack awal. Lalu kita pushkan B, di mana B ini dimasukkan, lalu ditaruh di atas A. Kemudian kita mulkan atau kita kalikan A dan B itu, lalu kita pushkan C, di mana C ini ditaruh di atasnya hasil dari A kali B tadi, lalu kita add-kan hasil dari A kali B, lalu kita tambahkan C. Kemudian langkah selanjutnya kita akan pushkan D, di mana D ini ditaruh di atasnya hasil dari operasi yang sebelumnya. Kemudian kita pushkan E, kita taruh atasnya D, lalu kita subkan D dan E, atau kita lakukan pengurangan D dengan E, lalu kita add atau kita tambahkan hasil dari operasi yang pertama dengan operasi yang kedua tadi. Lalu hasilnya kita popkan atau kita ambil, lalu kita masukkan ke dalam Y sebagai hasil akhirnya. Nah, untuk soal yang kedua ini, selesaikan operasi aritmatika 2 kali 4 dibagi 3. Jika setiap perkalian dan pembagian dilakukan menggunakan Booth algoritma two's complement. Nah, oke, coba bentar. Untuk langkah yang pertama itu berarti kita dari yang kiri dulu, operasinya berarti 2 kali 4. Untuk ini itu kita bisa lihat di flowchart yang ini. Untuk flowchart perkalian, di mana kita inisialisasikan dulu A-nya itu sebagai 0, untuk Q-1-nya itu 0, untuk M-nya ini berarti dia sebagai yang dikali, untuk Q-nya ini pengalinya. Nah, kita lihat di sini, berarti multipliernya itu Q adalah 4, lalu kita ubah dulu ke biner. Untuk binernya itu bisa lihat di sini caranya. Oke. Biner dari 4 ini 0, 1, 0, 0. Untuk yang M-nya ini berarti 2. Kita ubah ke biner juga. Lalu untuk negasi dari M berarti minus 2. Kita ubah juga ke biner two's complement. Nah, lalu kita masuk ke siklusnya. Oke, kita bisa bentar. Oke. Berarti tadi siklus A, Q-1, keterangannya. Lalu kenapa di sini siklusnya dari 0 sampai 4? Karena kita menggunakan 4 bit dalam binernya. Oke, kita lanjut. Kita ke siklus yang inisialisasi dulu. Berarti A-nya itu 0, 0, 0, 0. Q-nya tadi itu berarti yang 2. Yang 4. Maaf. Q-nya berarti yang 4. 0, 1, 0, 0. Dan Q-1-nya 0. Ini berarti inisial. Kemudian kita lanjut ke siklus selanjutnya, di mana bentar.
Nah, kita lihat di sini yang paling belakang key terakhir dengan key yang satunya itu 00, berarti dia itu kita lakukan shift right atau kita geser ke kanan semuanya. Ini kita geser ke kanan 0, ini tetap 0, ini geser ke kanan juga, ini juga geser ke kanan, ini geser ke kanan, ini geser ke kanan, 1, tuh, ke 0. Kemudian kita lanjut ke siklus yang kedua, di mana kita lihat di belakangnya ini 0 dengan 0. 0 berarti kita shift right kan, sama seperti sebelumnya 0, ini berarti 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Oke, kita lanjut ke siklus yang ketiga. Nah, kita lihat di sini key 0-nya itu 1 dan key min 1-nya itu 0. Berarti kita pakai A sama dengan A min M. Nah, tadi A-nya itu 0 ditambah negasi dari M. Berarti min 2. Tadi ini 1, 1, 1, 1, 0. Nah, key-nya tetap sama yang kayak atas tadi, 0. Oke, lalu kita shift right-kan dulu. Ini tetap seperti atasnya, terus ini berarti 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, kita lanjut ke siklus yang terakhir. Kita lihat di sini 0 sama 1, berarti kita tambahkan A dengan M. Nah, di sini 1, 1, 1 ditambah 1, 1, 1, 1 ditambah M-nya itu tadi berapa ya? 0, 1, 0 ditambah kelihatan. Bentar. Nah, oke, berarti ini 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 0, bawa 1 ke sini, ini juga 0, bawa 1 ke sini, ini juga 0, 1. Nah, di sini kan kelebihan 1. Nah, kita nggak usah pakai ini, berarti kita langsung masukin jadi 0, 0, 0, 1. Dia untuk key-nya tetap sama, 0, 0, 0, 0. Untuk key min 1-nya juga tetap sama kayak atasnya. Oke. Kemudian kita shift right kan, berarti ini tetap 0, 0, 0, 0, satunya pindah sini, 0, 0, 0, 0. Nah, ini merupakan tahap terakhirnya. Berarti kita dapatkan hasil ini, binernya 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Berarti ini merupakan desimal dari 8. Oke. Lalu kita lanjut ke tahap keduanya, yaitu di mana hasil yang tadi 8 dibagi 3. Nah, karena plus 8 itu di tus komplement nggak ada, jadi kita di tus komplement itu 4 bit biner itu nggak ada, jadi kita pakai 5 bit di biner. Nah, untuk dividennya sendiri ini, untuk bagian ini kita bisa lihat di flowchart yang ini. Nah ya. Nah, yang ini. Dimana kita inisialisasikan dulu A sama dengan 0, kemudian M dan Q, lalu lanjut ke shift left, dimana kita itu akan menggeser A dan Q-nya ke
kiri. Kalau yang tadi kan ke kanan, kalau yang pembagian ini ke kiri. Lalu kita kurangkan dulu A kurangin M. Lalu hasilnya jika kurang dari 0 binernya, maka akan masuk ke tahap yang ini, di mana key paling belakangnya itu kita jadikan 0, kemudian operasinya jadi A plus M. Tapi jika A-nya ini lebih dari 0, maka akan masuk ke operasi yang ini, di mana key yang paling belakangnya itu kita ubah jadi 1. Oke, kita sampai kita ulangin sampai siklusnya selesai. Oke. Kita inisialisasikan key-nya itu sebagai 8. Dengan 8 ini binernya itu biner untuk 5 bitnya itu 0, 1, 0, 0, 0, 0. Untuk divisornya ini M, di mana ini M-nya itu adalah 3. Untuk binernya sendiri 0, 0, 0, 0, 1, 1. Nah, untuk negasi dari divisornya ini berarti dari negatif 3, kita dapatkan hasil binernya itu 1111101. Oke. Kita ke siklus yang berikutnya. Kita hapus dulu ini. Oke. Tadi itu 8. Kita isi siklus. Yang tadi kan kalau untuk perkalian kan ada key min 1. Kalau yang ini nggak ada. Kalau pembagian nggak ada. Oke. Terus yang pertama, inisialisasi dulu 0, 0, 0. Untuk key-nya itu tadi yang 8, berarti 0, 1, 0, 0, 0. Ini ya. Oke, kita lanjut ke siklus yang selanjutnya. Kita shift left-kan dulu. Berarti ini 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ini yang di sini pindah ke sini. Jadi 0. Oke. Kemudian kita kurangkan A dengan M, di mana ini 0 ditambah negasi dari M tadi, berarti negasi dari 2, negatif 2, 1, 1, 1, 0, 1, yang key-nya masih sama kayak atasnya. Oke. Terus kita lihat di sini, karena depannya ini 1, berarti dia negatif. Nah, karena negatif ini berarti dia ini kita kembalikan nilainya ke A sebelumnya. Yang ini berarti 0, 0, 0, 0, 0. Yang ini ya. Oke, terus untuk key-nya berarti yang ini juga tetap 0, karena key 0-nya jadi 0. Oke, kita lanjut ke siklus yang kedua. Di mana berarti ini kita shift left-kan dulu. Berarti 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. 0 ini masuk sini. Oke. Terus kita kurangkan A-nya dengan M. Sama seperti yang tadi. Berarti 0, 0, 0, 0, 1 ditambah sama minus 2. Kita minus jumlahkan. Ini tadi berarti 1 tambah minus 2.
1 tambah 1 itu 0, taruh sini 1, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 1, 1. Berarti kita tulis sini 1, 1, 1, 1, 0. Yang atasnya tetap sama. Oke. Kita lihat di sini karena ini depannya 1, berarti dia negatif. Berarti kita restorekan A-nya. Nah, kita kembalikan ke sini, yang tadi 0, 0, 0, 0, 1. Nah, karena tadi ininya negatif, berarti Q-nya yang paling belakang juga 0. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kita shift-left-kan dulu. Berarti ini 0, 0, 0, 0. Ini juga 0, ini 1, 0, 0, 0. Ini berarti 0. Ini masuk sini. Oke, terus ini A sama dengan A min M. Nah, berarti coba kita kurangkan ini dengan 2 min 2. Kita tambah min 2. Sama 1. Oke, berarti ini 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1, 1, 1. Oke. Berarti di sini 1, 1, 1, 1, 1. Untuk atasnya tetap sama. Nah, lalu kita lihat di sini depannya 1, berarti dia negatif juga. Kita restorekan juga. Restorekan juga A-nya. Berarti 0, 0, 0, 1, 0. Nah, Q-nya ini belakangnya berarti 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu siklus keempat. Kita shift left-kan dulu. Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ya, terus di sini juga 0 berarti masuknya. Oke, terus jadi A min M. A-nya ini 0, 0, 1, 0, 0. Ditambah negasi M. Berapa tadi? Salah. Negasi M-nya 1, 1, 1, 0, 1. Ditambah 0 tambah 1, 1, 0 tambah 0, 0. Ditambah 1, 0, taruh sini 1, 1 tambah 1, 0, taruh sini 1, 0, 1. Oke, karena ini kelebihan, kita nggak usah pakai. Jadinya 0, 0, 0, 0, 1. Di atasnya tetap yang Q. Nah, kemudian kita cek di sini depan A-nya itu 0, berarti dia positif atau lebih dari 0, berarti kita tidak restore, tapi kita ubah Q-nya
Jadi yang paling belakang ini jadi 1. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, terus kita ke siklus yang kelima. Kita shift left-kan dulu. Berarti ini 1, 0, 0, 0, ini 0, 1, 0, 0, 0, ini masuk 0. Oke, terus kita A min M. Berarti 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, dijumlahkan. 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1, 1, 1. Oke, di sini berarti 1, 1, 1, 1, 1. Yang key-nya masih sama. Nah, terus kita lihat di sini itu yang paling depan itu 1, berarti dia negatif. Kita berarti restorekan lagi A-nya. Dan untuk key-nya ini, key yang paling belakang jadi 0. Jadi ini 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, untuk di sini, ini merupakan hasil finalnya. Di mana yang ini itu merupakan sisanya, dan yang ini itu hasil baginya. Oke, ini itu merupakan biner dari 2, dan ini juga biner dari 2. Berarti hasil dari 8 bagi 3 itu 2, dengan sisanya 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk yang ini bisa dibaca sendiri. Yang soal berikutnya ini, buatlah perintah debug dengan assembler untuk tampilan nama dan NIM Anda masing-masing. Jadi ini pakai nama dan NIM kalian masing-masing ya. Yang pertama, kita buka debugnya, jalankan DOSBox, lalu ketik debug, dan tekan enter. Lalu ketik A100 untuk mulai merakit kode pada alamat memori 0100. Kemudian kita masukkan kode assemblernya pada per baris berikut. Nah, tekan enter setiap kali selesai mengetik. Kita inisialisasikan dulu fungsinya dengan move AH, 02 untuk menampilkan karakter. Karena nama saya itu Sinta, jadi ini pakai nama saya. Oke, untuk move DL, ini untuk 53-nya itu kita dapat dari kode ASCII di sini. Ini ya. Ini sedikit besar. Nah, untuk huruf untuk karakter S besar itu hexnya 53, berarti kita tulis move DL 53. Nah, untuk H ini karakter hexnya itu yang kecil 68, berarti jadinya move DL 58. 68 maksudnya. Ya. Nah, untuk INT21 ini digunakan untuk perintah interrupt yang memicu sistem itu buat jalanin fungsi yang udah disiapin di register AH. Jadi ini dalam artian tuh buat nampilin karakter yang ada di DL tadi. Nah, sampai selesai. Kemudian untuk mencetak angka 1, 2, 3 ini dan seterusnya juga sama, pakai kode ASCII. Untuk menyelesaikan programnya kita menggunakan INT20, lalu untuk menampilkan hasilnya itu kita ketik min G kecil.
Oke. Terus selanjutnya, yang ini, jelaskan contoh dua penjumlahan dan dipilih untuk mekanisme representasi data komputer. Contoh yang pertama itu ada penjumlahan sederhana dari 9 plus 5. Untuk biner 9 itu 1001, dan untuk biner dari 5 itu 0101. Kita jumlahkan, 1 tambah 1 itu 0, simpan 1. Kemudian berarti di sini 1 tambah 0 jadi 1. Kemudian di sini jadi 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. Nah, biner dari 1110 ini desimalnya itu 14. Oke. Lalu untuk contoh yang kedua, sama. 13 tambah 11. Untuk biner dari 13 sendiri itu 1101. Untuk biner dari 11 itu 1011. Kemudian kita jumlahkan. 1 tambah 1 itu 0. Simpan 1 di sini. Nah, kita simpan 1 di sini. Berarti 1 tambah 1 itu 0. Simpan 1 lagi di sini, berarti 1 tambah 1 itu 0. Simpan lagi 1 di sini. 1 tambah 1 tambah 1 itu berarti 1. Simpan 1. Taruh sini berarti satunya yang terakhir. Oke. Ini biner dari 2, 4. Lanjut ke pengurangan. Untuk pengurangan, misalnya 12 kurangin 5. Untuk biner dari 12 sendiri itu ada 1100, di mana berarti dia itu, lalu kita kurangkan dengan binernya 5, 0101. Untuk 0 kurangin 1 itu 1. Kita pinjam satunya di sini. Berarti dia tinggal jadinya 1. 1 kurang 0, 1. 1 kurang 1, ya, 1 kurang 1 itu 1. Kemudian 1 kurang 0, 0. Ini merupakan biner dari 7. Udah. Oke. Lanjut ke pengurangan berikutnya. Nggak kelihatan. Misalnya 15 kurangin 8, di mana biner dari 15 itu 1111. Untuk biner dari 8 itu sendiri 1000. Nah, kita kurangkan 1 kurang 0 itu 1. 1 kurang 0 itu 1, 1 kurang 0, 1, 1 kurang 1, 0. Nah, ini merupakan biner dari 7. Lanjut. Ini. Nah, buatlah contoh operasi stack di memori data komputer. Jadi, prinsip dasar stack ini sendiri itu bekerja seperti prinsip LIFO atau last in, first out. Jadi, data yang terakhir itu diletakkan di atas tumpukan. Nah, data yang pertama kali akan diambil. Jadi, data yang paling atas itu data yang akan diambil pertama kali. Terus, untuk operasi push-nya atau menambah data, jadi push ini digunakan untuk menyimpan nilai ke puncak dari stack. Misal AX ini 10, BX-nya itu 25, berarti kita tambahkan data AX ke dalam stack, lalu kita pushkan BX, berarti kita masukkan nilai 10 ke atas dari nilai 25 tadi. Kemudian operasi pop, di mana kita mengambil data,
atau mengambil nilai dari puncak stack yang paling atas pertama kali. Kita popkan Bx, berarti kita ambil nilai yang paling atas yaitu 10, lalu kita popkan, berarti itu 25, lalu kita popkan Ax, berarti kita ambil nilai berikut itu yang 10. Ya udah. Oke, kita lanjut ke soal UAS berikutnya. Selesaikan operasi aritmatika minus 8 ditambah minus 5 dikali minus 3 dibagi minus 3 jika setiap perkalian dan pembagian dilakukan menggunakan Booth algorithm two's complement. Caranya hampir sama kayak yang tadi. Jadi kita inisialisasikan dulu multipliernya itu negatif 5. Untuk multiplier dan multican ini bisa terserah yang mana, minus 5 atau minus 3, terserah mau yang kiri atau yang kanan. Ini aku ambil key-nya itu yang dari kiri, minus 5. Untuk binernya sendiri hasilnya 1011. Untuk M-nya sendiri ini minus 3, binernya itu 1101. Dimana untuk negasi M-nya ini berarti 3, binernya itu 0011. Oke, mungkin aku ajarin dulu buat binernya gimana caranya. Nah, untuk dari desimal ke biner. Nah, ini jadi kita tinggal bagi-bagi 2 aja. Nah, sisanya ini binernya berarti ambil dari paling bawah 1, 1, 1, 0, dan seterusnya. Jadi di biner dari 202 itu ini 11000101. Nah, untuk tools complement sendiri itu ada bedanya. Coba berarti yang ini. Jadi semisal kalau untuk tools complement ini digunakan buat, jadi kalau desimalnya positif itu jadi langsung ke biner seperti biasanya. Oke, langkah-langkahnya itu yang pertama kita ambil biner dari angka positifnya, misal negatif 6 berarti kita ambil desimal dari 6, biner itu 0110. 0110. Oke. Terus kita inversekan. Yang awalnya 0 jadi 1, yang awalnya 1 jadi 0. Jadi 1001. Kemudian kita tambahkan 1. Oke. Berarti 1001 ditambah 1. Jadinya 1010. Nah, berarti biner dari tus komplement desimal negatif 6 ini 1010. Gitu. Oke. Kita lanjut ke si kosen ini. Terus berapa tadi 5 Kak? Oh ya, ini kita ambil yang minus 5 kali 3 kali minus 3 dulu ya. Kita prioritaskan ini dulu karena dia ada di dalam apa namanya? Kurung kerawal. Ya, itu. Dan karena dia perkalian, jadi kita utamakan dulu daripada yang penjumlahan. Oke.
Susah. Hmm, tadi itu soalnya apa? Oke, kita masuk ke yang awal. Langkah pertama itu -5 kali -3. Tadi kan udah dijelasin, kita masuk ke siklusnya aja langsung. A, Ki, -1, keterangannya. Oke. Karena di sini kita pakai 4 bit, jadi siklusnya dari 0 sampai 4. Nah, kita inisialisasikan dulu. A-nya itu 0, Q-nya itu tadi -5, berarti binarnya 1, 1, 0, 1, 1, Q-1-nya 0. Kemudian kita ke siklus selanjutnya, kita lihat di sini Q paling belakangnya itu 1 dan Q-1-nya itu 0, berarti 1, 0. Berarti kita langkah selanjutnya itu A kurangin M. Nah, A-nya di sini itu 0, ditambah negasi dari M. Berarti tadi negasi dari M itu nih 00, 00, 1, 1. Yang Q-nya masih sama, di sini tetap 0. Terus kita jangan lupa kita shift right-kan dulu. 0 di sini, ini tetap 0. Terus pindah sini 0, ini juga 1. Ini berarti sini 1, 1, 0, 1, 1. Nah, kita lanjut ke siklus yang kedua. Kita lihat di sini Q paling belakangnya 1, Q-1-nya 1, berarti kita shift right-kan lagi. Nah, di sini ini tetap 0, ini ke sini 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Kita lanjut ke siklus yang ketiga. Berarti kita lihat di sini 0 sama 1. Berarti ini A-nya itu ditambahkan dengan M. M yang tadi itu 1, 1, 1, 1, 0, 1. Yang Q-nya masih sama. Kalau kita shift-kan dulu, ini berarti ini tetap 1. Kayak atasnya ini 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Lalu kita lanjut ke siklus yang keempat. Kita lihat di sini belakangnya 1 sama 0. Berarti A-nya dikurangin M. Oke, berarti di sini berarti di sini 1, 1, 1, 0 ditambahkan negasi dari M-nya berarti 0, 0, 1, 1 ditambahkan 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 0, taruh sini 1, 1 tambah 1, 0, taruh sini juga 1, 0, 1. Nah, ini karena kelebihan, berarti ini nggak dipakai. Nah, taruh sini 0, 0, 0, 1. Q-nya tetap sama, 1, 1, 1, 1. Ini juga. Hmm. Oke, terus kita shift right-kan lagi. Berarti ini tetap 0, ini ke sini 0, ini ke sini 0, ini ke sini 0, ini ke sini 1, 1, 1, 1, 1.
Nah, ini berhenti di sini. Berarti kita dapatkan hasilnya biner dari 0,0001. Ini merupakan biner dari desimal. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, tadi kan berarti kita jumlahkan 15 ini dengan negatif 8. Untuk negatif 8 itu binernya 1000. Dan untuk biner dari 15 itu 111. Kemudian kita jumlahkan, jadinya 0 tambah 1 jadi 1, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1 itu 0, bawah 1. Nah, ini karena kelebihan 1, kita nggak perlu, jadinya hasilnya 0,111. Nah, ini merupakan biner dari desimal 7. Ini kita ke langkah selanjutnya, yaitu yaitu hasil dari yang tadi ini, berarti 7 dibagi minus 3. Nah, di sini karena untuk pembagian ini, kita ubah dulu angka yang negatif ini ke positif absolut. Jadi, 7 dibagi 3. Nanti di akhir, kita ubah lagi jadi negatif hasilnya. Oke, untuk caranya sama seperti sebelumnya. Bisa lihat di flowchart yang ini. Mana tuh? Flowchart yang ini. Oke. Kita inisialisasikan dulu, di mana dividennya ini merupakan angka yang dibagi, atau yang ada di sebelah kiri berarti sebelah kiri itu tadi 7, untuk binernya itu 0,111, untuk divisornya sendiri ini sebagai pembagi atau M, berarti yang ada di sebelah kanan yaitu 3, untuk binernya sendiri itu 0,011. Nah, untuk negasi dari divisornya sendiri atau negasi M, itu berarti negatif 3. Untuk biner negatif 3 di tus komplement itu berarti 1101. Nah, kemudian kita ke siklusnya. Oke, kita siklus lagi keterangan. Nah, kita siklus yang awal, inisialisasinya itu A-nya itu 0, Q-nya itu yang tadi 7, berarti binernya 0,111. Nah, kita lanjut ke siklus yang pertama. Nah, kita shift left-kan dulu. Berarti ini 1, 1, 1, ini 0, 0, 0, 0. Pindah sini 1, 0. Terus kita kurangkan A-nya dengan M. Berarti untuk negasi M tadi 1, 1, 0, 1. Q-nya tetap. Nah, terus kita lihat di sini A paling depan itu 1, berarti dia negatif di tus komplement. Berarti restore A, dan Q-nya itu berarti yang paling belakang 0. Jadi kita ini 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Kita lanjut ke siklus yang berikutnya, yang kedua. Kita shift left-kan dulu. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Sini 0 dari depan ini. Oke, terus A sama dengan A min M. Berarti 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ini kita tambahkan dengan negasi M. 1, 1, 0, 1. Ditambah 1 tambah 1 itu 0.
taruh sini 1, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1, 1. Oke, jadinya 1, 1, 1, 0. Yang Q-nya masih sama. Oke, nah, kita lihat di sini A yang paling depan itu 1, berarti dia negatif. Berarti kita restorekan lagi. Jadinya yang sebelumnya ini 0, 0, 0, 1. Q-nya tetap sama. Karena di belakangnya Q-nya sama-sama 0. 0. Oke, kita lanjut ke siklus yang ketiga. Kita shift left-kan dulu. Ini 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. 0 depan, pindah sini. Terus A sama dengan A min M. Oke, berarti 0, 0, 1, 1 ditambah negasi M 1, 1, 0, 1. 1 tambah 1 itu 0. Taruh sini 1. 1 tambah 1, 0. Taruh sini 1. 1 tambah 1, 0. Taruh sini 1, 0, 1. Berarti ini karena ini kelebihan bitnya, kita nggak perlu. Jadi 0, 0, 0, 0. Ini tetap yang Q-nya 0, 1, 0, 0, 0. Oke. Kita lihat di sini A yang paling depannya itu 0 berarti dia positif. Jadi kita nggak perlu restore A-nya, tapi kita ganti Q 0-nya jadi 1. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Kita lanjut ke siklus berikutnya. Nah, di sini kita shift left-kan dulu. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ini ke sini. Terus A sama dengan A min M. Berarti ini Oke. Berarti ini 0, 0, 0, 1 ditambah negasi dari M. 1, 1, 0, 1. 1 tambah 1, 0. Terus ini 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0 tambah 1, 1. Oke, berarti di sini kita tulis 1, 1, 1, 0. Q-nya masih sama. Dan kita cek di sini A-nya itu yang paling depan 1, berarti dia negatif. Jadi kita restorekan A-nya. Dan Q yang paling belakang jadi 0. Berarti 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, ini hasil akhirnya. Dan ini sisanya. Ini hasil baginya. Ini merupakan biner dari desimal 1. Sedangkan yang ini biner dari desimal 2. Berarti hasil akhirnya itu 2, sisa 1. Oke. Nah, karena tadi itu sebelumnya ada negatif 3, berarti hasil final baginya itu kita jadikan minus. Berarti hasilnya itu minus 2, sedangkan sisanya tetap positif. Nah, kemudian untuk
bandingkan mesin-mesin 0 alamat, 1 alamat, 2 alamat, dan untuk operasi berikut ini. Nah, untuk mesin 3 alamat ini menentukan 3 alamat dalam satu instruksi, di mana 2 untuk sumber dan 1 untuk tujuannya. Bentuk umumnya sendiri itu ada operasi tujuan, sumber 1, sumber 2. Oke. Untuk operasi ini, kita mulai dari sini dulu, berarti kita div-kan dulu D sama E-nya, kemudian kita simpan ke dalam T1. Lalu untuk selanjutnya kita subkan B dan C ini, atau kita lakukan pengurangan nilai B dan C, kemudian hasilnya kita masukkan ke dalam T2. Untuk selanjutnya kita add-kan hasil dari tadi T1, T2 dan T1-nya. Kemudian hasilnya kita masukkan ke dalam T3. Dan kita mulkan dengan A, jadi A-nya dikali dengan T3 yang tadi. Lalu hasilnya kita masukkan ke dalam Y, atau hasil akhirnya. Dan untuk mesin 2 alamat, jadi arsitektur ini tuh menggunakan 2 alamat, di mana salah satunya itu berfungsi ganda, jadi sebagai sumber, dan untuk bentuk umumnya sendiri ada operasi tujuan ataupun sumber 1, kemudian koma sumber 2. Nah, untuk operasi yang tadi itu, sama kita kerjakan dulu yang sebelah sini, kita move-kan D-nya ke dalam R1. Kemudian kita div-kan R1 dengan E, berarti hasilnya itu dari D bagi E, terus kita masukkan ke dalam R1 lagi, kemudian kita move-kan nilai B-nya ini ke dalam R2. Kemudian kita subkan C-nya, atau kita lakukan pengurangan R2 yang tadi dengan C, kemudian hasilnya kita masukkan ke dalam R2. Nah, ini kita add-kan atau kita jumlahkan R2 dengan R1. Nah, lalu hasilnya itu kita masukkan ke dalam R2. Lalu kita mulkan atau kita kalikan R2-nya ini dengan A. Nah, hasilnya nanti kita masukkan ke R2. Lalu kita move-kan atau hasil dari R2 ini ke dalam Y. Jadi, Y ini sebagai nilai akhir atau hasil akhirnya. Kemudian ke mesin 1 alamat. Jadi arsitektur ini tuh menggunakan sebuah register khusus yang disebut akumulator kayak yang tadi udah dijelasin. Nah, untuk operasi yang ini itu kita loadkan dulu D-nya. Jadi kita masukkan D ke dalam akumulator. Kemudian kita div-kan dengan E, di mana akumulator ini berarti dibagi dengan E, kemudian masukkan ke dalam akumulator lagi. Kemudian kita storekan akumulator itu ke dalam T1 untuk disimpan sebagai hasil. Kemudian kita lanjut ke siklus berikutnya, ada load B, di mana kita memasukkan nilai B ini ke dalam akumulator. Lalu kita subkan akumulator tadi dengan C, lalu hasilnya kita masukkan ke dalam akumulator lagi. Kemudian kita add-kan dengan T1, jadi akumulator ditambah T1, hasilnya dimasukkan ke akumulator lagi. Terus kita mulkan dengan A, hasil dari akumulator yang tadi. Kemudian hasilnya kita masukkan ke dalam akumulator. Kemudian hasil akhirnya kita masukkan atau kita storekan ke Y. Untuk mesin 0 alamat ini, jadi arsitektur ini tuh tidak menggunakan alamat sama sekali. Semua operasinya itu dilakukan pada data yang berada di stack. Kita gunain push, pop, sama operasi aritmatikanya. Oke, untuk operasinya sendiri yang tadi ini, berarti kita mulai dari push D, mana kita berarti masukkan D dulu ke stacknya, lalu kita pushkan E, berarti kita masukkan E-nya di atas D, kemudian kita div-kan D sama E-nya, atau kita bagi D dan E-nya, kemudian kita pushkan B, kita taruh B-nya ini di atas hasil dari operasi D bagi E.
Kemudian kita pushkan C, kita taruh di atas B, lalu kita subkan B dan C-nya, atau kita lakukan pengurangan B dan C, lalu kita add-kan hasil dari D bagi E dan B min C. Lalu kita mulkan hasilnya dengan, kita push dulu A-nya, jadi kita taruh A di paling atas, lalu kita mulkan A-nya dengan operasi sebelumnya, hasil dari operasi sebelumnya, lalu hasilnya kita popkan atau kita ambil hasil akhirnya untuk dimasukkan ke dalam Y. Oke. Mungkin segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku serahin ke Grace lagi ya. Kasih. Oke, kita udah sampai di penghujung sesi dari EF Learning malam ini. Nah, aku mau ucapin terima kasih banyak banget untuk Kak Sinta yang udah berbagi ilmu dan pengetahuannya mengenai organisasi dan arsitektur komputer. Nah, tentunya aku juga mau terima kasih juga buat teman-teman yang udah bergabung belajar bareng pada malam hari ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan makin menambah pemahaman kita tentang organisasi dan arsitektur komputer. Oke, jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai ketemu lagi di sesi EF Learning berikutnya. Selamat malam semuanya, dadah!